Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia pembawa acara perpisahan dan wisuda intro TK Alkan Sarana. Kita sambut Bunda Naira dan Bunda Safia. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara wisuda dan perpisahan santriwan santriwati TK Alkan Sarana tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rengat Bapak Jeffrey Antoni. Yang terhormat Ibu Pengawas TK se-Kecamatan Rengat Ibu Nurjana SPD. Yang terhormat Ketua Yayasan Alkansa Bapak Hendra Gunawan SE MM. Yang terhormat Pengelola TK Alkansa Bunda Mendawati MPD. Yang terhormat Kepala TK Alkansa Ibu Baby Amelia SPDI. Yang kami hormati orang tua wali murid TK Alkansa Rengat. Yang kami hormati Majelis Guru TK Alkansa Rengat. Dan yang kami banggakan santriwan santriwati TK Alkansa Rengat. Kepekan tua membeli tomat, tidak lupa membeli santan. Untuk menyambut tamu terhormat, tari sekapur siri kami persembahkan. Inilah dia tari persembahan dari kelas B2 dan B3. Makan sirih berpindah
Aman, aman.
Kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan dari Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sejenak kita dengarkan kata sambutan dari Kepala TK Alkansa oleh Ibu Baby Amelia SPD. Guru pagi ini semangat, sudah cantik-cantik semua, sudah ganteng-ganteng semua, semuanya hebat. Nah sekarang ibu mau sapa ayah bundanya, semangat juga gak ya? Apa kabar ayah bunda hari ini? Mana ya semangat ayah bundanya? Coba kita tes anak-anaknya. Apa kabar sayang ibu? Iya hebat, cap 2 jempol, tepuk tangan buat semuanya. Iya hebat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rengat, Bapak Jeffrey Antoni. Yang terhormat Ibu Pengawas TK Kecamatan Rengat, Ibu Nurjana SPD AUD. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Alkansa Rengat, Bapak Hendra Gunawan SEMM. Yang terhormat Ibu Pengelola Sekolah TK Alkansa Rengat, Bunda Meldawati MPD. Yang saya muliakan ayah dan bunda yang hadir pada hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan majelis guru TK Alkansa Rengat dan yang ibu sayangi, santriwan santriwati TK Alkansa Rengat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di gedung yang megah ini dalam acara perpisahan dan wisuda Ananda TK Alkansa tahun pelajaran 2024-2025. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada ayah dan bunda, kepada para tamu undangan yang telah bersedia hadir pada acara hari ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara ini sehingga insya Allah akan berjalan dengan lancar. Pendidikan merupakan investasi bagi dalam negeri. Tanpa adanya ilmu, maka sama saja seseorang tersebut sedang kekurangan bekal. Maka dari itu, kepada ayah dan bunda sekalian, marilah kita tetap bersemangat untuk mendidik anak-anak kita, mendampingi mereka saat belajar, mendukung mereka, serta membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan adab. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda yang telah mendukung dan mempercayakan pendidikan anak-anak kepada kami. Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Perpisahan merupakan mengajarkan kita arti dari sebuah pertemuan. Banyak kenangan manis dan pahit yang kita alami. Kini saatnya anak-anak kita menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu
sekolah dasar. Adapun jumlah yang tamat TK pada tahun ini berjumlah 81 orang anak dan yang melanjutkan ke TKB berjumlah 19 orang anak. Acara perpisahan ini diisi dengan berbagai penampilan dari anak-anak kita dan bunda-bunda TK Al-Kansa. Adapun penampilan anak-anak pada hari ini yaitu ada tari Melayu, macam-macam tari kreasi, pembacaan surat pendek, doa dan hadis, parade pantun, senam, paduan suara, serta beberapa penampilan dari bunda-bunda TK Al-Kansa yaitu fashion show, tari kreasi, nyanyi solo, dan duet beserta anaknya. Hadirin yang saya hormati, saya mewakili Majelis Guru dan Panitia Pelaksana memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pelaksanaan dan persiapan kegiatan ini banyak hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda. Kalau perempuan jadi ketua, dipanggilnya ketuanya cantik. Terima kasih orang tua semuanya atas kerjasamanya dengan baik. Angin bertiup, debu berterbangan, duri menusuk, luka di tangan. Terima kasih atas kebersamaan. Semoga kelak menjadi kenangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Febi Amelia SPDI. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Yayasan Al-Kansa oleh Bapak Hendra Gunawan SEFM. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gebri Antoni selaku Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Demak. Yang terhormat Ibu Durjana Kaspedia UD selaku pengawas TK Kecamatan Demak. Yang kami hormati Bunda Meldawati selaku pengelola Yayasan Al-Kansa Demak. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Al-Kansa Demak. Yang kami hormati orang tua, ayah bunda yang pada hari ini berkesempatan hadir di acara wisuda dan perpisahan TK Al-Kansa Demak dan anak-anak yang kami sayangi. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di gedung ini dalam rangka perpisahan dan wisuda Ikro anak-anak kita yang ada di TK Al-Kansa. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada wali murid, ayah bunda yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di TK Al-Kansa Demak.
ada yang setahun, atau mungkin ada yang 2 tahun di TK ini, atau mungkin ada yang 3 tahun di TK Alkansa. Bersama-sama kami lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan umum dan agama untuk anak-anak kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami dari yayasan juga menyampaikan permohonan maaf khususnya mungkin kepada ayah bunda yang belum bisa diterima anaknya di SD, karena sesuai dengan data yang kami terima bahwasanya anak-anak TK itu yang tamat pada tahun ini berjumlah 81 orang. Jadi seluruh anak TK yang tamat adalah 81 orang, sedangkan daya tampung kita di SD hanya 2 kelas. Jadi kita standarnya satu kelas SD itu bisa menampung 25 anak. Jadi tahun ini kita menerima 2 ruang kelas, makanya kita hanya bisa menerima 50 orang anak. Nah, mungkin ada penyesuaian nanti mungkin sekitar 27 atau 28 anak yang bisa kita terima untuk satu kelas, dan semuanya sudah kita maksimalkan. Namun dengan keterbatasan dari kelas kita tadi, maka kita tidak bisa menerima seluruh lulusan dari TK Alkansa Rengat untuk bisa diterima di SD Alkansa Rengat. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan ini, dan mudah-mudahan ke depannya kami juga bisa memperbaikinya dengan menaikkan jumlah anak yang akan kita terima. Namun tahun-tahun sebelumnya kita bisa menerima 3 kelas, dengan adanya lulusan yang 2 kelas tahun ini dari kelas 6 SD, maka kita bisa menerima hanya 2 kelas. Jadi sekalian yang kami hormati, kami dari yayasan juga memohon maaf sekiranya selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan yang ayah bunda rasakan selama anak-anaknya bersekolah di TK Alkansa Rengat. Mungkin kami juga dalam keseharian pada saat kita berjumpa mungkin kita lupa ya dengan ayah bunda karena saking ramainya wali murid yang ada di Alkansa. Kami dari yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, di tahun ini dengan adanya lulusan TK kita yang berjumlah 81 orang, maka untuk tahun sebelumnya yang berjumlah 60 itu suatu peningkatan bagi kita dari jumlah lulusan anak. Nah, jadi dari dibandingkan tahun yang sebelumnya ada peningkatan dengan yang tahun ini berjumlah 81 orang. Namun setiap tahunnya kita dari TK itu tidak bisa lagi menambah kelas karena adanya keterbatasan dari kelas kita sendiri yang tidak bisa kita tambah jumlahnya. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kami juga mengharapkan dan kami mengucapkan selamat ya kepada anak-anak kita yang di wisuda pada hari ini, wisuda Iqra, dan kami mengharapkan supaya anak-anak kita nantinya bisa mempertahankan hafalannya. Jadi kami mohon kepada orang tua dalam hal ini untuk menjaga hafalan anak itu tetap diulang-ulang di rumah, atau ayah bunda bisa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasis agama, sehingga nanti tetap diajarkan di sekolah itu hafalan-hafalan yang pendek yang akan menjaga hafalan anak kita yang tamat pada tahun ini. Itu harapan kami kepada ayah bunda. Semoga apa yang didapatkan oleh anak-anak kita di TK itu bisa dilanjutkan kembali ke SD, dan insya Allah kedepannya bisa juga dilanjutkan ke SMP dan SMA sebagai dasar mereka untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi
pemimpin masa depan, ya, karena itulah basis kita, basis agama. Semoga apa yang mereka kerjakan nanti mereka bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, khususnya di TK. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tidak mengubah, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan sukses. Dan terima kasih sekali lagi kepada Majelis Guru TK, khususnya kepada kepala sekolah yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini sehingga terlaksana dengan baik dan lancar di sekolah sampai di akhir acara nanti. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rengat, sekaligus membuka secara resmi acara wisuda santriwan dan santriwati tahun pelajaran 2024-2025. Kepada Bapak Jeffrey Anthony, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirobbilalamin. Karena pada hari ini kita berkesempatan hadir di undang pertama dalam acara pemeriksaan penetasan dan wisuda peserta didik kita dari TK Al-Kansah. Salawat kita bersama salam dan malam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pertama yang saya hormati Ibu Ketua TK Kecamatan Rengat, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Kansah, yang saya hormati pengelola Yayasan Al-Kansah dari TK dan SMP, selanjutnya kepala sekolah TK Al-Kansah bersama majelis guru, yang saya banggakan ayah bunda dan peserta didik kita di TK Al-Kansah beserta anak-anak yang sudah siap tampaknya hari ini, tidak sabar lagi tampil. Kita lihat mudah-mudahan kita segera dapat saya sampaikan sejumlah informasi seperti katakan Pak Indra tadi, keterbatasan dalam penerimaan. Memang kita ayah bunda itu di sesuai aturan Dinas Pendidikan saat itu ada daya tampung. Jadi kita melakukan daya tampung dari setiap satuan pendidikan dari jenjang TK, SD dan SMP. Jadi itu di-SK-kan oleh Bupati Kepulauan Riau. Jadi itu tidak bisa juga melebihi dari daya tampung yang sudah dialokasikan sekolah terhadap para orang tua murid. Ini bukan juga, tapi nanti standarnya tentu ada yang sudah kami pertemuan kemarin dengan Pak Kadis Dinas Pendidikan, dan itu sudah disediakan dan sudah saya share ke grup dari TK, SD dan SMP. Dan memahami kegiatan-kegiatan dalam kita sudah dengan Pak Ganti Baju. Dulu PPDB penerimaan peserta didik baru, sekarang SPMB Pak. Alhamdulillah sistem penerimaan murid baru dari murid ke siswa-siswi, dari siswa-siswi ke peserta didik, kembali lagi ke murid. Jadi nanti kita membantu tahun ajar baru, insya Allah
itu mungkin berubah lagi kurikulum kita, deep learning, jadi pembelajaran yang mendalam. Nah ini dilaksanakan karena sudah ada sebagian sekolah sudah sosialisasi, dan kemarin juga hari Selasa Alkansel menyambut deep learning sosialisasinya oleh Kodi ada ya, ada beberapa PK PAUD KB yang mengundang kemarin acara Selasa dengan Bupati. Ini informasi supaya diketahui orang murid. Jadi dalam acara ini perpisahan sebenarnya, kalau perpisahan ini masalah kayak bunda ini sudah dengar ya, maka kita cenderung banyak pelepasan saja kegiatan acara anak-anak sudah menyelesaikan tahun pelajaran 2004-2005 pada tahun ini. Jadi memang disampaikan tadi oleh Pak Indra, kita dapat membenting anak-anak kita dengan hafalan ayat pendek. Di SD memang belum ada semacam penerimaan jalur khusus yang gratis, belum ada. Tapi kalau SMP sudah ada. Jadi ada jalur 4 jalur dalam SPMB ini. Ada jalur domisili tempat tinggal, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Pada itu kalau mungkin anak SD ke SMP ada. Dan baru SMP 1 itu membuka jalur khusus praktis. Memang tidak banyak. Nah, jadi kita ingatkan lagi sesuai kata Pak Indra kebiasaan tadi, jangan ditinggalkan anak-anak kita dalam agama ini. Karena itu jalur khusus lah. Ya kita tak kategori lagi tidak, itu jalur khusus. Mungkin tidak banyak, ya hafal 30 juz, mungkin ada yang lainnya, sehingga anak kita nanti tidak lupa dengan ajaran-ajaran yang sudah diterapkan oleh dari TK, SD dan SMP. Itu baru SMP 1 sudah selesai. Karena SMP 1 ini jadi bukan juga anak. Jadi kalau ada siswanya nanti yang minat bakatnya luar biasa, silakan. Prestasi ada 2 jalur juga, prestasi akademik dan prestasi olahraga. Inilah anak-anak kita mulai dari TK ini mulai sudah kita didik bagaimana anak-anak kita nanti bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai harapan orang tua dan kemauan anak-anak kita sendiri. Jadi cenderung biarlah anak kita menentukan dia mau sekolah di mana. Karena beberapa statement juga pernah kita dengar, akibat kemauan orang tua anak tak mau, akhirnya ada masuk pergerakan gagal. Anak akhirnya saya dipaksa Pak sama orang tua saya tak mau situ di sini. Ini ada beberapa kejadian sebelah kita pilihan Pak ya, pilihan untuk anak masuk ke jenjang tertinggi. Memang beberapa sekolah terpaksa mungkin bukan membatasi tidak menerima seluruh yang selesai dari TK-nya ke SD. Mungkin keterbatasan tadi mungkin bisa dilanjutkan ke sekolah-sekolah lainnya. Jadi dengan ada ini mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah dididik di TK memang tidak boleh calistung itu memang tidak boleh. Jadi hanya pengenalan dilanjutkan nanti di SD. Jadi ada transisi dari PAUD ke SD. Itu memang ada program dari pemerintah. Dengan khawatir anaknya tidak diajar TK, tidak diajar berhitung, tidak diajar menulis, tidak diajar membaca, itu memang tidak diajarkan itu. Tapi pengenalan mungkin ada. Nah, jadi jangan dipaksa anak kita, oh di TK-nya tidak diajar, kita leskan saja, jangan dipaksa. Nanti timbul kejenuhan anak-anak kita di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi sesuai dengan alur aja, ini hanya sekedar saran saja. Tidak memaksa anak kita untuk berpikir lebih keras lagi karena dia belum masanya dia berpikir. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu, Ayah Bunda sudah menitipkan anaknya selama ini di TK Alkansa, kami berharap apa yang sudah diajarkan oleh para guru-gurunya itu sedikit keras ataupun apa itu hanya mendidik anak kita untuk menjadi yang baik. Jadi apapun yang dibuat di sekolah, kita berharap ada kolaborasi antara kerjasama ayah bunda dengan pihak sekolah. Ini yang sangat kami butuhkan sekarang. Jadi tidak terdengar suara-suara sumbang yang ada di sekolah. Mudah-mudahan Alkansa selama ini saya jadi termil tidak ada suara-suara yang miring, suara-suara sumbang dari orang tua. Berarti ini
ini saya anggap sudah bagus kolaborasinya antara orang tua, ayah bunda dengan pihak sekolah. Mudah-mudahan anak kita sukses di masa yang akan datang, menjadi generasi emas, sehingga apa yang orang tua inginkan dan cita-cita yang ingin anak-anaknya menjadi terkabul di masa yang datang. Amin. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelepasan dan wisudawan dan wisudawati anak-anak kita TK Al-Kansa secara resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Korwil yang telah berkenan membuka secara resmi acara wisuda santriwan dan santriwati TK Al-Kansa. Selanjutnya, sepatah kata perpisahan dari orang tua yang akan diwakili oleh Bunda Nafis. Kepada Bunda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rengat beserta Ibu Pengawas. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan TK Al-Kansa beserta Ibu Pengelola TK Al-Kansa. Yang terhormat Ibu Kepala TK Al-Kansa beserta Ibu Majelis Guru TK Al-Kansa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid serta anak-anak yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga berkat rahmat, taufik dan hidayahnya itu jualah kita sempat hadir berkumpul di gedung ini dalam rangka acara perpisahan dan wisuda Iqra santriwan dan santriwati TK Al-Kansa. Kemudian selawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilimpahkannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati, izinkanlah saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari wali murid TK Al-Kansa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Atas nama wali murid, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Ibu Dewan Guru yang telah membimbing dan mendidik anak-anak kami dengan segenap jiwa raga. Terima kasih kepada para ibu guru yang telah membersamai tumbuh kembang anak-anak kami. Terima kasih atas kesabaran ibu guru semua. Kami yakin dalam keseharian anak-anak kami mungkin pernah melakukan
Begitu juga kami sebagai orang tua pasti tidak luput dari salah dan hilaf. Karena itu, kami sebagai orang tua mohon maaf jika ada perkataan atau tingkah laku anak ataupun kami yang tidak berkenan di hati ibu guru semua. Semoga ibu guru lapang untuk memaafkannya. Dan semoga Allah memberikan balasan pahala sebaik-baiknya untuk ibu guru semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada mama-mama dan seluruh wali murid TK Al-Kansa. Dengan berakhirnya tahun ajaran ini bukan berarti hubungan silaturahmi kita berakhir ya Ma. Semoga kita masih bisa terus menjalin hubungan silaturahmi di lain waktu, di lain tempat, walaupun kita tidak satu sekolah lagi. Tidak lupa pula saya ucapkan selamat kepada anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha yang sudah menempuh pendidikan di TK Al-Kansa. Semoga hal ini menjadi awal yang baik untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Bapak, Ibu, tamu undangan yang saya hormati. Di sini kami juga sangat mengapresiasi program-program sekolah yang Ibu berikan kepada anak-anak kami. Sehingga dari anak-anak kami tidak mengenal huruf dan angka, alhamdulillah anak-anak kami sudah mengenal huruf dan angka. Anak-anak kami dilatih untuk mandiri dan tampil dalam keberanian. Dan yang tak kalah hebatnya lagi, anak-anak kami sudah ada yang hafal dengan bacaan sholat. Bapak, Ibu, di sini saya sedikit bercerita. Saya sangat kaget ketika anak saya bercerita di rumah bahwasannya dia sudah hafal dengan bacaan sholat. Karena kalau di rumah pernah saya mengajak untuk menghafal bacaan sholat, anak ini menolak dan saya pun tidak memaksa. Namun di saat anak saya menyampaikan bahwasannya dia sudah hafal dengan bacaan sholat, di saat itu juga saya suruh untuk mempraktekannya, mulai dari takbir, doa iftitah, rukuk, sujud, dan bahkan tahiyat akhir. Memang alhamdulillah memang sudah hafal. Karena saya sangat kaget dan shock, akhirnya saya menghubungi wali kelas B1 Al-Kabir, yaitu Ibu Maya. Di sini Ibu Maya memang menyampaikan bahwasanya Nafi sudah hafal dengan bacaan sholat. Karena Bapak Ibu, di sekolah anak-anak ada program sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Di saat sholat duha berjamaah dan zuhur berjamaah itu, bacaannya itu dijaharkan, artinya dibesarkan. Jadi hari ke hari, bulan ke bulan, akhirnya anak-anak memahami, mengerti, bahkan hafal dengan bacaan sholat dengan tidak terpaksa. Oleh karena itu, menurut kami, TK Al-Kansa adalah sekolah yang sangat tepat untuk menitipkan anak-anak kita di usia TK-nya atau di usia kanak-kanak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sekarang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Sungguh elok Danau Raja, airnya jernih mempesona. Jayalah selalu TK Al-Kansa dalam mencerdaskan anak bangsa. Dalam bakwan ada toge, TK Al-Kansa memang oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara wisuda ikro santriwan santriwati TK Al-Kansa Rengat tahun pelajaran 2024-2025 kepada Bapak Korwil, Ibu Pengawas TK,
Ketua Yayasan Al-Karsam, Pengelola